Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Bersyukur dengan memperbanyak ibadah, dengan selalu mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk ditinggalkan oleh Ramadan? Amal apa saja yang akan kita bawa, yang akan kita sowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ketika kita flashback, memikirkan kembali kemuliaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah, berlipat-lipat maghfirah yang diberikan oleh Allah kepada kita, berlipat-lipat pahala yang diberikan oleh Allah, disebabkan mulianya bulan Ramadan. Sudah siapkah kita menghadap kepada Allah hanya bermodalkan amal ibadah? Tadarus Al-Quran khatam 3 kali. Salat malam tidak pernah terlewatkan. Bahkan bersedekah pun setiap hari dilakukan. Istiqomah setelah habis subuh, itu tidak pernah terlewatkan. Zikir-zikir, apalagi di akhir bulan Ramadan, semakin banyak kita mengingat kepada Allah. Apakah cukup dengan segala amal tersebut kita menghadap kepada Allah dengan menjagakan pahala, menjagakan kesibukan kita ibadah kepada Allah, dengan menjagakan waktu-waktu yang mustajab? Apakah cukup untuk kita menghadap kepada Allah? Padahal hadirin hadirat, ketika kita menghadap kepada Allah, tidak akan ada suatu hal yang bisa dijagakan untuk menghadap kepada Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah.
tidak ada daya dan kemampuan, kecuali semua itu hanyalah atas titah Allah. Bagaimana mungkin kita menjagakan amal ibadah, melaksanakan sholat dengan menjagakan saya bisa sholat, saya mampu sholat. Dengan kemampuan saya tidak pernah terlewatkan untuk ibadah sholat malam. Itu tidak akan cukup para hadirin. Lantas, bagaimana cara kita menghadap kepada Allah? Menghadap kepada Allah merupakan fadl atau pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah. Apakah kita bisa meraih fadl tersebut? Dalam suatu qaul disebutkan tidak akan mendapatkan suatu fadl seseorang sehingga orang tersebut merasa hina dina, merasa dirinya sangat zalim, merasa berlumuran dosa, merasa tidak mempunyai daya dan kekuatan, kecuali semua atas kehendak Allah. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan fadl dari Allah, tidak akan bisa meraih fadl kecuali hanya dengan merasa tadzallum, yakni merasa paling zalim. Kemudian iftikor, merasa butuh kepada Allah, butuh ampunan Allah, butuh pertolongan Allah. Juga kita butuh bertawasul kepada Rasulullah SAW, karena salah satu cara kita menghadap Allah kepada Allah, yakni dengan bertawasul kepada Rasulullah. Kita mengharap syafaat beliau Rasulullah untuk bisa tawasul kepada Allah. Marilah para hadirin, di akhir Ramadan ini, marilah kita rubah fokus kita. Fokus tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga fokus agar hati kita butuh pertolongan Allah, butuh ampunan Allah, merasa diri pribadi ini terlalu banyak bermaksiat, terlalu banyak lupa kepada Allah. Marilah para hadirin, kita akui bersama bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu kecuali dititahkan oleh Allah. Marilah kita memohon ampun atas segala ibadah-ibadah yang mungkin kita mengandalkan ibadah tersebut untuk menghadap kepada Allah. Bahkan
hanya beribadah untuk mengejar Lailatul Qadar, mengejar pahala. Mari hadirin, kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dengan bertasyafuk dan istighosah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adarikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syakhsun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wa anzur ilayya sayyidi binadrah, musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Semoga Allah selalu mengampuni dan memberikan ridho kepada setiap langkah kita dimanapun kita berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.